Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahapan perkembangan struktur. Eh, di slide ini kita akan membahas perkembangan struktur organisasi menurut Hanger dan Whelan. Intinya, struktur organisasi itu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan strategi perusahaan dan tidak bisa disamakan untuk semua kondisi. Dan ada beberapa tahap-tahap dalam tahapan perkembangan struktur, diantaranya adalah tahap 1 struktur sederhana, tahap 2 struktur fungsional, tahap 3 struktur divisional. Adapun tahap 1 struktur sederhana, tahap ini biasanya ada pada perusahaan yang masih kecil atau baru berdiri. Ciri utamanya, keputusan sangat terpusat pada pemilik atau pimpinan utama. Jumlah karyawan masih sedikit, pembagian tugas belum terlalu formal, dan komunikasi berlangsung secara langsung. Kelebihannya, eh, kalau perusahaan mulai berkembang, pimpinan bisa kewalahan karena semua keputusan bergantung pada satu orang. Adapun tahap kedua yaitu struktur fungsional. Tahap kedua adalah tahap ini perusahaan mulai berkembang dan aktivitasnya semakin kompleks. Organisasi dibagi berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Pembagian ini membuat pekerjaan lebih fokus dan efisien karena setiap fungsi dikelola oleh tenaga yang lebih ahli. Namun, tantangannya adalah koordinasi antar fungsi bisa menjadi lebih sulit jika tidak dikelola dengan baik. Adapun tahap ketiga yaitu struktur divisional. Di tahap ini digunakan ketika perusahaan sudah besar dan memiliki banyak produk, pasar, atau wilayah. Organisasi dibagi ke dalam divisi-divisi yang lebih mandiri, misalnya berdasarkan produk atau wilayah. Kelebihannya, setiap divisi lebih fokus pada pasar masing-masing dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Namun, struktur ini membutuhkan biaya lebih besar dan sistem pengendalian yang lebih kuat agar setiap divisi tetap sejalan dengan tujuan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin besar dan kompleks strategi perusahaan, maka struktur organisasinya juga harus semakin berkembang dan disesuaikan. Selanjutnya ada materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Di slide ini, sentralisasi merupakan kondisi di mana wewenang pengambilan keputusan berada pada manajemen puncak. Adapun ciri-ciri sentralisasi, keputusan strategis dan operasional penting ditentukan oleh manajemen pusat, sehingga arah organisasi lebih terkontrol. Prosedur dan kebijakan dibuat seragam untuk seluruh unit kerja agar standar perusahaan terjaga. Sistem pengendalian manajemen kuat karena semua keputusan berada di suatu pusat. Ruang gerak unit atau divisi relatif terbatas karena harus mengikuti keputusan pusat. Dan selanjutnya ada kelebihan sentralisasi. Pertama, ada kebijakan perusahaan menjadi konsisten di seluruh organisasi sehingga memudahkan pengendalian. Pengawasan lebih mudah dan terkoordinasi karena keputusan terpusat. Risiko penyimpanan keputusan relatif lebih kecil, cocok untuk perusahaan yang ingin menjaga standar kualitas dan efisiensi biaya. Kekurangan sentralisasi, proses pengambilan keputusan cenderung lebih lambat karena harus menunggu persetujuan manajemen pusat. Kurang responsif terhadap kondisi lokal atau kebutuhan pasar yang berbeda. Beban kerja manajemen puncak menjadi lebih berat, kreativitas dan inisiatif manajer di tingkat bawah bisa berkurang. Dan sentralisasi ini cocok digunakan ketika perusahaan menerapkan strategi yang stabil dan tidak banyak perubahan, lingkungan bisnis relatif pasti dan dapat diprediksi, ukuran perusahaan masih kecil atau sangat terpusat, produk dan pasar yang dilayani relatif homogen. Selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan pengambilan keputusan kepada manajemen di tingkat yang lebih rendah. Adapun ciri-ciri dari desentralisasi adalah keputusan diambil lebih dekat dengan aktivitas operasional dan pelanggan. Unit atau divisi memiliki otonomi lebih besar dan mengelola kegiatannya. Manajer tingkat bawah memiliki tanggung jawab atas akuntabilitas yang jelas.
struktur organisasi yang menjadi lebih fleksibel. Dan kelebihan desentralisasi adalah pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak harus menunggu pusat, lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab dan pengembangan manajer, mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat unit atau divisi. Adapun kekurangan dalam desentralisasi yaitu risiko ketidakkonsistenan kebijakan antar unit meningkat, pengendalian manajemen pusat menjadi lebih sulit, potensi konflik antar unit atau divisi bisa muncul, membutuhkan sistem pengendalian dan pelaporan yang kuat. Dan desentralisasi ini cocok digunakan ketika perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan dan diversifikasi, lingkungan bisnis bersifat dinamis dan kompetitif, ukuran perusahaan besar dan kompleks, pasar dan pelanggan yang dilayani beragam. Jadi sentralisasi dan desentralisasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang paling benar atau salah. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan strategi, struktur organisasi, dan lingkungan bisnis agar implementasi strategi dapat berjalan secara efektif. Materi selanjutnya ada sinergi. Sinergi adalah kondisi di mana hasil kerja bersama dan berbagai unit organisasi lebih besar dibandingkan jika unit-unit tersebut bekerja sendiri-sendiri. Istilah sederhananya, kerja bareng hasilnya lebih kuat. Peran sinergi dalam implementasi strategi. Pertama, membantu mencapai tujuan strategis dengan adanya sinergi. Setiap unit tidak berjalan sendiri, tetapi saling mendukung satu sama lain. Hal ini membuat tujuan strategis perusahaan lebih mudah dicapai karena semua bergerak ke arah yang sama. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sinergi memungkinkan perusahaan menggunakan sumber daya secara bersama-sama seperti fasilitas, teknologi, atau tenaga ahli sehingga tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya, mengurangi duplikasi aktivitas dan biaya. Tanpa sinergi, sering terjadi pekerjaan yang sama dilakukan oleh unit berbeda. Dengan sinergi, aktivitas bisa digabung sehingga biaya dapat ditekan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kerjasama antar unit membuat proses kerja lebih cepat, lebih rapi, dan hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, memperkuat keunggulan kompetitif jangka panjang. Sinergi membuat perusahaan lebih kuat dalam bersaing dengan memiliki koordinasi dan kerja tim yang baik antar unit. Adapun sumber terbentuknya sinergi dapat muncul dari beberapa hal antara lain berbagai sumber daya seperti fasilitas, produksi, teknologi, atau jaringan distribusi. Koordinasi antar unit bisnis sehingga tidak ada unit yang bekerja secara terpisah. Selanjutnya ada transfer pengetahuan dan keahlian. Misalnya berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Selanjutnya, integrasi aktivitas operasional dan strategis agar semua proses berjalan selaras. Adapun jenis-jenis sinergi, pertama ada sinergi operasional. Sinergi operasional ini terjadi ketika unit-unit bekerja sama dalam proses produksi dan distribusi. Contohnya penggunaan fasilitas produksi atau sistem logistik bersama. Dampaknya adalah penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Kedua, ada sinergi pemasaran. Sinergi pemasaran ini terjadi melalui kerjasama dalam kegiatan pemasaran dan penjualan. Contohnya, penggunaan brand bersama atau promosi silang antar produk. Dampaknya adalah peningkatan penjualan dan penguatan citra merek. Yang ketiga yaitu sinergi keuangan. Sinergi keuangan ini terjadi ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara terpadu. Contohnya, pendanaan bersama atau pengelolaan arus kas terpusat. Dampaknya adalah biaya modal lebih rendah dan risiko keuangan lebih terkendali. Yang keempat adalah sinergi manajerial dan SDM. Sinergi ini terjadi ketika melalui berbagai pengalaman, keahlian, dan praktik terbaik manajemen. Contohnya, rotasi manajer atau divisi atau pelatihan bersama. Dampaknya adalah
peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja SDM. Jadi, sinergi menjadi faktor terpenting dalam implementasi strategi. Semakin baik kerjasama antar unit organisasi, semakin besar juga peluang strategi perusahaan berhasil dijalankan. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa implementasi strategi merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Strategi yang sudah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pertama, implementasi strategi harus didukung oleh program, anggaran, prosedur yang saling selaras. Program dan taktik membantu menerimakan strategi ke dalam tindakan nyata. Anggaran memastikan strategi realistis dan dapat dijalankan. Sedangkan prosedur atau SOP menjaga agar pelaksanaan berjalan konsisten dan efisien. Kedua, keberhasilan implementasi strategi melibatkan seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak, manajemen menengah, hingga karyawan operasional. Setiap level memiliki peran masing-masing dan saling mendukung dalam menjalankan strategi. Ketiga, struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi yang dipilih. Prinsip struktur mengikuti strategi menegaskan bahwa struktur yang tidak selaras dapat menghambat koordinasi, pengambilan keputusan, dan kinerja perusahaan. Keempat, pemilihan sentralisasi dan desentralisasi perlu disesuaikan dengan ukuran perusahaan, strategi, dan lingkungan bisnis. Keseimbangan keduanya diperlukan agar organisasi tetap terkendali tetapi juga responsif terhadap perubahan. Kelima, sinergi antar unit organisasi menjadi kunci penting dalam implementasi strategi. Melalui kerjasama, berbagai sumber daya, dan koordinasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memperkuat keunggulan kompetitif. Dengan adanya keselarasan antara strategi, struktur organisasi, sistem pendukung, serta koordinasi dan sinergi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.